Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali pagi ini saya menyapa Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang sudah menikmati indahnya pagi hari ini, bahkan sedang mempersiapkan diri tentunya untuk kembali beraktivitas dengan segala tanggung jawab yang ada pada diri kita masing-masing. Sebelum kita menjalani akan seluruh hari kita hari ini, mari kita siapkan diri kita juga dengan memperlengkapi diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu, siapkan Alkitab kita dan kita satu hati dalam doa. Hari ini kembali kami datang bersyukur karena kasih Tuhan kami boleh menikmati berkat-Mu yang terindah. Kami boleh bangun pagi, kami boleh disegarkan tubuh kami, dan kami akan siap menjalani hidup ini. Namun sebelumnya kami ingin memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami. Firman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam surat Yudas, pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 21, dan penekanannya ayat 19 yang berkata, mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, waspadai roh pemecah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Ada satu pepatah atau juga peribahasa atau mungkin lebih dikenal dengan sebuah semboyan yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tentu dengan kata ini mengingatkan atau dengan kalimat semboyan atau slogan yang mengutamakan untuk kita waspadai. Tidak sedikit orang datang untuk memecah belah. Kita sudah punya pengalaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Teori atau praktek atau politik pemecah belah itu yang sering kali terjadi. Di negara kita, Indonesia, paling mudah sekali untuk membawa atau disebarkan isu yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa, dan itu sudah terjadi dalam sejarah kita. Bagaimana dengan persekutuan kita? Begitu juga dalam persekutuan iman percaya kita. Tak sedikit orang-orang penyesat datang lalu kemudian menghancurkan persekutuan yang sudah utuh. Hanya karena ingin mencari kepentingan diri sendiri, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya yang dikorbankan adalah persekutuan. Karena itu Yudas sangat-sangat menekankan kembali untuk mengingatkan orang-orang kudus, hati-hati, waspadai akan ada penyusup yang ingin memecah belah persekutuan yang sudah disusun atau sudah dirawat sedemikian rupa sehingga bertahan begitu kuat. Karena itu penulis mengajak semua warga jemaat bukan saja soal bagaimana berjuang mempertahankan iman, tetapi mewaspadai. Karena ada roh pemecah yang seringkali datang dan mempengaruhi kehidupan berjemaat. Dan itu sering terjadi sehingga tidak heran gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan orang Kristen sangat mudah disusupi. Lalu kemudian mereka terpecah belah. Hanya karena membela, pro terhadap yang satu dan kontra terhadap yang lain, yang pada akhirnya Kristus tidak lagi dilihat sebagai pemersatu dalam persekutuan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan pengalaman yang demikian, menjadi peringatan juga buat kita yang hidup di zaman yang serba modern. Mudahnya sekali orang menyebarkan gosip. Mudahnya sekali orang menyebarkan berita-berita hoaks yang pada akhirnya bisa memicu perpecahan juga. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, kita kembali diingatkan, waspadai terhadap mereka yang datang untuk memecah belah persekutuan milik Tuhan ini.
Siapa yang bisa merawatnya? Siapa yang bisa menjaganya kalau bukan kita semua? Sebagai warga jemaat saling menopang bersama dengan para pelayan untuk kita menjaga keutuhan persekutuan yang sudah dipelihara, yang sudah dibina dengan sedemikian, yang sudah kita mau katakan jemaat Pancaran Kasih sudah melewati 50 tahun usianya. Maka akan sebentar lagi juga memasuki usia 51 tahun. Maka dengan demikian tentu sudah dewasa dan sudah tahu bagaimana kita selalu kuat dalam persekutuan kita. Dan jangan biarkan roh pemecah itu berkembang dalam persekutuan kita. Tapi biarlah roh pemersatu, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bergandengan tangan. Waspadai terhadap roh pemecah yang bisa membuat persekutuan kita terpecah belah. Ingat, yang mendirikan gereja ini adalah Kristus. Biarlah dasar yang sudah dihadirkan, Roh Kudus yang dikaruniai, membuat kita semua tetap terikat dalam satu persekutuan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat berkarya, waspadai terhadap roh pemecah yang bisa mempengaruhi kehidupan saudara dan saya, bahkan dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk gerejamu, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa anugerahi jemaatmu dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa pada malam ini untuk majelis jemaat. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, Vikaris, juga pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus berkati kami semua, keluarga kami, dan karya kerja kami. Kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Peniel. Keluarga Bapak Stanley Sudira, keluarga Ibu Stella Patipelohi, Saudari Sylvia Magdalena Tutuarima, keluarga Bapak Tandi Yan Peter Pakpahan, keluarga Ibu Tri Wasiwi, dan keluarga Bapak Windu Adi Wasesa. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang Wohon. Tuhan memberkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari ini, keluarga Bapak Agus Atmaja, keluarga Bapak Kristianto Nikolas, keluarga Bapak Justisi Daily, keluarga Bapak Muhammad Adam Azhari, dan keluarga Bapak Reynold Melvin Mangara Sitorus. Tuhan Yesus memberkati sukacita jemaatmu yang merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Saudara Monli Adi Lingga, Saudara Kevin Tehnedi Luik, Saudara Galvin Amadeo Monte, Ibu Puspita Sari, Saudari Nova Katerina Margareta Korang, Saudara Moses Yehezkiel Samalo, Saudara Antonius Pasaribu, Saudara Go Alvaro Yakobus, Saudari Diandra Lintang Avionika, Saudari Gracia Sinanu, Saudara Bari Valentino Sinanu, Saudari Rista Tarida, Bapak Andri Putra Parlindungan Hutajulu, dan anak Yonatan Maximilian Ngajo. Tuhan Yesus memberkati keberadaan saudara-saudara kami, sukacita atas pertambahan usia kelahiran mereka. Diberkatilah mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk
jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam pergumulan pribadi dan keluarga, jemaat-Mu yang membuka usaha-usaha kecil, baik di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.